Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat Laman Inspirasi, jumpa lagi di podcast Laman Inspirasi, tempat berkumpulnya orang-orang yang menginspirasi di Kabupaten Melawi. Apabila Anda mencari inspirasi, Anda tepat berada di podcast Laman Inspirasi. Hari ini tema kita semacam podcast yang lagi in di nasional nih. Jadi kalau di nasional itu kan podcast yang naik kelas tuh ada podcast mas yang ngomongin gurau yang saling menghina satu sama lain, ada podcast hancur, ada ada rintik seduh yang ngomongin masa-masa galau. Nah ini ada satu aliran podcast yang ratingnya lumayan tinggi nasional. Nah tema kita berkaitan dengan itu, yaitu kita ngomong tentang misteri, tentang tempat-tempat sakral nih. Nah kita berada di kampung yang sangat, kalau bagi saya sangat sakral. Jadi banyak hal-hal yang mistis nih. Karena kita berada di Dusun Sebaju. Nah, jadi Dusun Sebaju ini ada di Desa Nangakebebu. Di sini ada hutan adat, ada hutan pinus, ada banyak lah di sini, dan di sini banyak hal-hal mistisnya. Nah hari ini teman-teman Laman Inspirasi, teman-teman Suar, ada beberapa peneliti juga dari mahasiswa Untan sini sedang bersama masyarakat Dusun Sebaju. Kami ada Bang Udin, ada Pak Sarudin, ada Pak Bahri. Nah kita akan nanya-nanya nih, seberapa banyak sih tempat-tempat mistis atau sakral di sini. Mungkin Bang Udin dulu lah, sebagai masyarakat yang sering mengalami hal-hal mistis di sini. Gimana tuan? Jadi yang pernah kita alami, tapi bukan di daerah kita ya, itu di wilayah hutan adat kita. Di hutan adat kita itu ada 4 zona. Yang satunya zona Labang Tihang, itu satunya lagi di Penyangrang, yang kedua lagi N3-nya tuh Rasau Naga. Ada empat ya, satu lagi apa? Labang Tihang dengan Sungai itu Labang Buhi, Tenaga dengan Penyerahan. Abang Pintu ya, ada 5. Cuma yang pernah kita lakukan, yang pernah kita kunjungi itu ada 4. Itu yang kemarin tuh yang saya sendiri yang pernah ngalami, bukan saya sendiri, kawan-kawan lain tuh pernah juga ngalami gitu Pak. Seperti Labang Tihang. Labang Tihang itu udah berapa kali kita ke situ tuh memang kejadian yang memang agak aneh lah. Seaneh apa? Jadi yang nyuruh kita yang agak aneh nih, ketika kita mau cari hasil alam itu kayak ikan apa segala itu kan, kita pernah ke sana. Kemarin tuh sekitar jam 2 tuh. Jadi barang itu enggak nampak. Jam 2 malam atau jam siang? Siang. Jam 2 siang. Jadi barang itu enggak nampak. Jadi pas kawan kita yang di hilirnya tuh manggil kan. Kata dia bilang, kata coba ke sini, kata ada orang jalan tuh di sebelah katanya kan. Jadi pas aku datang ke situ betul tuh. Sejauh barang itu dari dalam resam itu kan rimba semua tuh. Jadi hutan lebat tuh kan. Jadi tuh resam itu nampak. Dia bergerak kayak orang berjalan itu Pak. Tapi badannya enggak nampak. Jadi ketika kita teriak, barang itu mungkin mendekat. Itu yang luar biasanya di situ. Mungkin karena kita kemarin itu kan udah enggak pernah patuhi aturan. Memang ada kesalahan juga nampak kemarin itu kan. Ketika kita masuk itu kan seharusnya kita tuh paling enggak, kalau bahasa sini tuh ngaul. Teriak itu nakau gitu loh. Pertama masuk. Jadi pas itu kami berempat itu kan memang langsung serobos gitu Pak. Kalau teriak saja teriakan. Kalau pertama kita masuk dalam hutan, kalau adat kita di sini memang harus teriak. Semua mau kita lah. Iya, paling enggak kita mau dulu. Jadi mungkin itu yang kesalahan kita itu Pak, yang istilahnya kita enggak ngasih tahu gitu Pak. Memang kalau adat istiadat kita di sini itu memang kental kemarin tuh. Paling enggak kita berjalan ke hutan itu harus bawa bawang, bawa lembu sebenarnya seharusnya tuh. Karena di situ dalam hutan itu kan istilahnya udah tahu Pak, dari zaman dulu memang gitu. Itu kejadian itu siang hari itu. Siang hari tiba-tiba resam bergerak macam ada orang jalan kayak berjalan. Itu yang apa kira-kira anaknya itu, makhluknya itu yang dikatakan orang kampung.
Kalau untuk makhluk itu, kalau aku sendiri karena mungkin aku ini kan masih muda, nggak paham lah makhluk itu. Mungkin kalau Pak Sah mungkin tahu lah apa nama barang itu, Pak. Nah, ini tak saya tahu makhluk apa. Tadi sudah saya ceritakan tentang makhluk itu. Nah itu memang itulah bahasa kami di sini, kelihat tetapi tidak dipandang, tidak memandang wujudnya gitu maksudnya. Tapi dia kelihat barang itu bergerak, barang itu berjalan, tetapi wujud batang tubuh dia itu tidak pernah dikelihatan. Pernah waktu itu orang tua bilang dia berbadannya kecil, rambut panjang. Ya. Jadi walaupun secepat apa kita mengejar dia, dia tetap tidak bisa ke depan atau tidak bisa ketemu gitu. Jadi dia tetap duluan dari kita. Sejauh ibaratnya mau marangkan dia pun tidak bisa dapat gitu. Kayak manusia gitu kan Pak? Dia kayak manusia, tapi rambutnya panjang, jadi badannya kecil. Itu pernah. Apa yang itu nimpanya? Kalau bahasa itu paling apa disebut ya? Bukan. Penyelengkai. Bukan. Sandal. Sandal. Dia bisa membuat kita kayak gila gitu. Kayak gila lah. Tertawa sendiri, ngomong sendiri gitu. Seperti itulah barang itu. Ada tempat kian sandal. Enggak ada. Itu apa makhluk asra Iya. endemik. Dia tetap dia ngomong enggak bisa. Dia mensai, dia tinggal ngangkat itu kata kita di sini jabai, nanti angkat dia atau ada tidak udang ataupun dia kepiting, dia langsung makan. Dia makan sama kepiting. Dia makan udang sama kepiting. Kalau ikan enggak, jarang dia makan ikan. Jadi kalau makhluk itu itulah yang makan dia. Itu, pernah dilihat oleh orang tua. Tapi kalau yang dari jauh bilang Sabudin, itulah saya bilang semua orang sini mungkin udah hampir 80 atau 90% melihat, tapi tidak pernah melihat batang tubuhnya. Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Kalau yang pernah dilihat itulah ya, kayak saya ceritakan itu sandak namanya. Biasa di tanah. Nah, dia biasa kalau kita masang bubu, ya kan? Masang bubu dia sebelum kita datang dia udah ngambil bubu kita tuh, udah diambil ikannya, udangnya. Nah, itu kalau yang kayak bilang cerita Sabudin itu tidak pernah dilihat wujudnya. Saya sering juga ketemu seperti itu. Sudah berapa kali. Bahkan kalau kita bikin papan, gesek papan dan sebagainya, papan kita itulah yang dimain-mainkan dia, diempas-pas dia. Sebelum kita datang ataupun sesudah kita pulang, itu pernah terjadi sama saya. Belum jauh sih, mau kita lihat ke sana, lihat papan tidak bergerak kan? Nah itu udah pernah tuh. Dimain dia seperti itu. Ditepuk-tepuk sampai jalan gini-gini pernah tuh. Nah, ditepuk gitu. Tidak pernah lihat. Cuma dia nepuk jadi gini. Pernah bersuara enggak? Enggak pernah. Kadang-kadang kadang-kadang tuh mau kayu tumbang. Tinggal kalian sampai begini ya. Mencari kosan dah. Kadang-kadang mencari kayu. Kayu dah. Kadang-kadang ini kita lepas papan doang. Mereka bertiga nih yang bikin rumah kinjong kita tuh. Malam-malam kan mancing. Terus kita jam-jam gini lah. Oh enggak bisa pulang. Dengan alasan dia bilang tuh apa tuh? Sebutnya itu kita jadi semada. Padahal bukan semada, barang yang muncul tadi dari dekat. Udah dekat ya. Jadi aku bilang kalau menurut aku barang itu Memang barang itu sih tidak ngapa-ngapa kita. tidak pernah terlihat tapi tidak pernah melihat wujudnya. Berapa setinggi apa? Kalau yang itu, kalau yang manusia itu pernah dilihat. Sering juga. Itu kan tadi di satu tempat ya. Satu tempat. Nah, itu kira-kira ada tempat sakral lain nggak? Di satu tempatnya. Itu satu Kalau tempat. di lubang tiang itu jauh. Yang pernah kita ngalami. Cuma kalau yang kayak kemarin itu yang pernah aku temu tuh di Labang Pintu tuh kan, di dalam Labang Pintu itu kan banyak bilutung besar tuh. Kemarin kan pernah kami kan survei itu pas kami lewat batang bilutung besar. Jadi ada bekas cakaran cakaran pohon tuh. Jadi pas cakaran pohon itu kan masih ketinggalan kukunya tuh segini ya panjangnya tuh. Kukunya tuh saja benar-benar keras. Waktu itu sempat dibawa ke balik. Ada kali sekitar 200 meter tuh ke balik tuh. Jadi badan aku merinding semua, ujung-ujungnya ketancap lagi tuh kukunya tuh. Tapi kalau itu kita paham lah. Karena itu kalau bahasa kami itu memang punya lengkai. Di lubang pintu. Di dalam Labang Pintu. Dia kan Pintu sebelah sana ke pintu. kalau latihan
Kayak selanen. Anen tuh bang, yang dataran tuh. Dekat-dekat Mananen tuh. Seberang dari Anen di Ilir Anen tuh masuk ke Lubang Bintung tuh. Agak lapang besar tuh. Di situ kan banyak jelutung besar. Yang tempat tidak swade kemarin tuh kan. Iya Bang? Itu yang air pernah pasang kita besar alami dulu itu. di berapa 2006 kan kita bilang itu. 2008 ya itu ya kan tidak masuk ke dalam. Pas satu kan gesek kayu di situ. Cuman di situ tuh kadang-kadang tuh kadang-kadang nggak bisa kita kerjain tuh pasangan itu seperti itu karena kita bakar kataran ini kan seluang gitu, seluang maram Ikan Terus? ikan pun tidak bisa. itu kepiting nggak boleh Ini bakar dia gitu, dapat literasi nggak Udang. boleh. Udang itu pantangan sama sekali itu nggak boleh. ikan cabai mentah-mentah gitu. Kita cabai mentah-mentah di Itu situ nggak nggak boleh boleh. mentah tuh dipatah gitu kan nggak boleh. Itu Dari diri dia segala Maka dari pantangan dari orang bangsa dulu memang kenyataan itu nggak boleh. Memang barang kayak gitu memang kita nih bah, karena kita suka ngabaikan bah, yang pantangan orang tua tuh, itulah memang terbukti bah. Bukan lagi kita ngomong istilah ngawur apa segala, memang kita pernah ngalami. Maka dari dulu tuh ketika kita mau masuk tuh harus bawa malai, benarnya kan aturannya tuh ngaul bawa bawang merah. Kalau kayak penyelenggaraan kan takut dengan barang itu, Nah, itu penangkal. penangkal. Karena salah satu risiko ikan itu kan besar. Hanya Ya. sehingga tidak menutup kemungkinan di mana tempat, di mana sarangnya kita tidak tahu. Jadi sehingga dalam hutan itu kemanapun berjalan di dalam arti penggabungan itu satu. Jadi sepanjang seluas hutan itu tetap ada. pejelongkai itu makhluknya seperti apa? Perempuan ya. Jenis apa itu? Kalau udah kencang mungkin Perempuan kuntilanak ya, lah. dia kecil. Kalau yang pernah mereka yang aku sih belum pernah nengok ya. Jenis kuku panjang. Cuma kalau yang cerita tidak yang pernah nengok itu memang dia sejenis perempuan. Bedanya tuh apa maaf ngomong apa payudaranya satu. Itu bedanya tuh. Susunya tuh beda. Ya payudara. Tambah aja lah. Makanya kalau orang tahu bilang tuh kalau dengan perempuan takut. Takut ya. Nah, kalau dengan laki-laki udah berani. Maka di sini nih kebiasaan Dia kita takut ya. dia tuh ini susunya dua atau perempuan tuh kalau kita manusia. Kalau mau masuk ke hutan paling tidak bawa perempuan. Biasanya syaratnya yang tua dulu. Gitu. Berarti ada kesetaraan gender. itu menarik. Kalau misalnya kalau di Jawa kayak apa, kalau misalnya kayak masuk ke hutan atau apa jangan bawa perempuan kalau bisa. Kalau misalnya ada apa perempuan ini biasanya diidentikan lemah atau apa, ini kalau masuk ke hutan belantara yang kayak gitu malah di sini disarankan bawa perempuan. Ya, karena di sini beda dia daripada Pulau Jawa. Kalau di sini kan udah tahu gitu bah, barang memang barang itu kayak penyelengkai memang itu. Ciri khasnya dengan perempuan dia takut. Pernah anu kan? Warga kita ini pernah ada yang nemu kan? Tajaman mati. Kalau dengan itu, kalau dengan itu sih belum lah, karena kita pun tidak tahu itu. Kalau dulu kan udah sore-sore gini kan cari usaha. Nah, jadi cari usaha kan apa bahasa di sini niup daun, kayak suara ini anak-anaknya kecil kan. Nah, dia tuh dekat kalau udah dari mana itu dekat ya. Jadi kalau kayak tahun berapa lah kalau di kan gak lama ada waktu di kan di Sakti dia suara Hasan gak ada, Pak Hasan itu gak ada, dia nambah. Jadi mereka tiga naik ujung kayu, tiup, kedengaran kan suara anak rusak kan. Jadi mereka dari jauh udah lihat, jadi mereka turun semua lari. Itu memang ada. Mungkin ini bisa jadi salah satu makhluk astral, jadi wawasan ya. Jadi salah satu ensiklopedia makhluk astral. Jadi Yang di Ella gimana? Ada juga Pak penyelengkai. Wah, kalau masalah itu saya kurang tahu lah Pak. nah di sini selain penyelongkai tadi apa yang makhluk kecil tadi yang Sandak. sandah. Nah di sini ada makhluk apa lagi? Kalau yang di yang lain tempat lain sih memang kita ngikuti cerita aja ya kayak panjang rahang itu memang pernah terjadi dulu waktu zaman dulu Pak. Jadi waktu orang itu kan bahasa kita tuh mansai itu kan situ cari ikan tuh Pak. Kan mansai bahasa kita. Jadi dia tuh memang pernah terlepas ini rahang itu turun ke bawah.
ini rahangnya. orang yang nyari ikan tuh. Cari ikan. Nah, mungkin ada kesalahan apa kita tidak tahu lah ya kan. Yang jelas kejadian kayak gitu. Makanya yang kayak Penyerahan itu jadi dijulukannya itu jadi Danau Penyerahan tuh. Namanya tuh Labang Labang Penyerahan. Penyerahan kata dia bilang. Memang kejadian memang kayak gitu. Maka kita juluki bahasa kayak gitu. Tapi kalau sampai sekarang sih alhamdulillah lah kita tidak pernah terjadi kayak gitu kan. Nah, cuma kalau yang tempat sakral yang lain yang pernah yang istilahnya lalu nganggu kita kayak itu lah kayak Penyerahan apa itu Penyerahan itu di daerah Labang Pintu itu dua tuh kayak Cinaga tuh memang sejarah gitu gak hampir sama dengan itu dengan Penyerahan tadi tuh. Cinaga tuh memang dulu sih itu dengan cerita dulu Labang apa tahu? ada labang memang. Labang ya. Nah, itu kan asalnya kan tidak cari ikan nggak? Yang bentitis ke nemu anak naga katanya tuh. Itulah jadi julukannya kayak gitu tuh. Memang tempat-tempat itu udah memang sebelum kita yang baru-baru ini memang dulu memang udah kayak gitu, udah pernah terjadi gitu. Maka kemarin kita pun kemarin disepakati kayak di sini kan, jadi masukkan daerah hutan adat. Jadi biar ngerti lah. Iya, tahu tempatnya gitu Pak. Kalau cerita Labang Pintu jadi Kalau Labang Pintu sih Pak Sah mungkin lebih tahu lah. ini Pak. Kalau menurut cerita sih Labang Pintu mungkin belum ya, dulu kan pernah mau bikin segala kan kalau bikin nama ini bikin betang kan harus ada bikin pintu agung. Jadi dia bahan kayu di sana, dia bikin di pansa pakai tampak mungkin dia mau bikin pintu agung sehingga di Labang Pintu itulah dia membuat sehingga terakhir dia kan tidak bisa bawa lagi. Jadi direndamkan di situ. Jadi dipanggil ada itu rendam Labang Pintu. Jadi sehingga labang itu disebut Labang Pintu. Sama dengan Labang Tiang. Labang Tiang itu kan dulu mau diminta oleh di Sintang ibarat apa sumbangan lah kalau ini sekarang Sumbangan baru pelihan gitu. diminta oleh Sintang, mungkin kerajaan Sintang ya? Kerajaan Sintang baru pelihan kan. Jadi untuk tiang apa, gedung apa, apalah dibangun di Sintang kan. Nah, maka buatlah kan di situ kan banyak balok belian. Nah, maka di situ dia membuat balok belian sebelum dibawa kan direndam dulu. Pak. Sudah makan sudah ada satu. Jadi direndam dulu, nah, direndam sehingga sampai waktunya pun kayu itu tidak terbawa gitu. Nah, jadi maka Pabdam itu disebut nama Labang Tiang. Maka itulah. Berapa kali kemudian itu mau diambil kayu itu kan, coba diambil kembali, jadi tidak bisa. Kita ngambil itu pas hujan ini gitu. Jadi Tidak bisa. Iya, jadi para ini posisi kita nih di sebelah sungai. Ya. Nah, jadi kalau misalnya ada suara cebur-cebur, nah itu berarti ada yang mandi di sungai. Nah, ini nggak bisa melihat ada kejadian apa dia. Tampaknya ada yang bergurau. Jadi lagi Pak. jadi gitulah ceritanya Yang jadi- tiang itu dinamakan Labang Tiang sehingga labang itu tidak bisa diangkat, tiang dari situ tidak bisa diangkat, maka sebut labang itu tetap Labang Tiang. Jangan angkat hujan. Hujan kuning tetap sampai sekarang pun Sampai sampai sekarang gitu. kita injak-injak kita main-mainkan di situ tetap hujan. Ya beda ya. Tadi kami kan pas di situ, kami kan coba pasang mesin dan juluk-julukkan kayu pulang kan pas hujan hari. Itu udah pasti. Saya pulang tadi ke sana. Saya coba-coba juluk-julukkan ke kayu kami situ. Rasa-rasa pas pulang hujan hari. Di mana ya posisinya deh? Di sebelah ini. Di Ada bangku kayu besar. Itu kan ada bangku kayu besar situ. Ini lagi lah. Jembatan, ini jauh-jauh pilih jembatan. Kita 25 meter lah dari jembatan itu. Hilik. Kayu ini lagi baru dia situlah yang tempat yang boleh diinjak kaki buat rasa itu Pak. Saya ada kayu. Sampai sekarang Masih. Cuman tidak ada yang berani. Asal udah Bang, licin kayunya. Jadi kita tidak berani nyujuk. Tadi saya coba-coba dijuluk-juluk ke kayu gini. Jadi ternyata kalau orang tua bilang kalau mau hujan panas, cobalah dijuluk itu. Kalau tidak, mau coba juluk tadi hujan. Kalau sudah pasti ya. Memang gitu terus ya.
setiap kita mau itu udah tuh dia cuacanya cerah. Ada aja dia paling enggak gerimis apa turun hujan. Itu yang anehnya apa? Kan ada jilo-jilo itu. Berarti span pondok ya? Pan. Yang Mungguk Pinang Ayah kan dalam. Yang ke dalam. Kalau Kalau ya biasa. kalau itu kan Pinang tuh memang biasa biasa. karena memang sejarah kemarin itu karena orang tua suka berjalan kan. Berjumpa istirahat. makan pinang di situ. Karena di situ kan dulu pernah juga berladang sampai sana mereka istirahat kan jadi mungkin ada makan pinang dan sebagainya kita disebut kalau ada istirahat tuh tetap makan pinang mas orang tua dulu tetap istirahat dia tentu makan pinang dulu maka disebut minggu itu minggu pinang jadi kalau istirahat makan pinang dulu kan orang tua dulu tidak ada berbekal kalau istirahat tidak ada bekal air segala tidak pernah boleh jak dilihat orang tua dulu tidak pernah sebenarnya dia bekal pinang sendiri itu. berarti Bang Ateng boleh Ah. nyoba Bang Ateng. Jadi dia Mana-mana bawa di mana bawa sirih. makan pinang sirih itu. Saya seingat saya Ya, dari tua dulu tidak zaman pernah dulu. berbekal bawa bekal air. Kalau sekarang mau berangkat air dulu disebut. Mana bekal air saya? Kan disebut gitu. Jadi kalau orang tua enggak pinang sirih. Hampir semua Tapi sehingga dia apa ya, imun tubuhnya kuat. Jadi dia tidak pernah haus, tidak pernah lelah di jalan nampak. Manapun di jalan dia kuat. Dia makan pinang itu aja. Pinang sirih kapu itu. Jadi tempat itu karena Nah, kalau tempat udah jauh dari sana, maka tempat istirahat pun makan pinang maka disebut itu menu pinang. Itu ada pinang. Labang Buhi. Nah, labang buhi. Mungkin di situ banyak ikan pinang. Itu enggak ada sejarah lah. Di mana deh? Di seberang danau ini. Oh, dekat Labang Pitu. Nah, sudah kita ikut kemarin ya. Ada foto. Kalau ikan yang Peneman. terus. Peneman ikut. Aku juga laku ya. Itu kan saya juga ke Mandi nih aku. Salga. Pengalaman, tapi kan memang waktu yang kita survei HBK yang anak Tuh bulan gini deh, malah pada bunuh lu. tidak semua kan karena habis makan itu rencananya itu ada dengan teriakan waktu dulu itu ada teriakan makanan di kan di pupuk dan itu bukannya tidak makan makan kalau sudah Bang Epi tidak Moko sudah Medan memang teriakan tidak di Ransau itu Karena kemarin pun aku tahu sida itu kan ada bekas bakar bekas bungkus mie itu kan. Jadi salah satu di bungkus mie itu kan ada cabai, bekas cabai itu. bukannya cabai. Cabai itu kan dikumpul sama api kemarin. Cabai Pas aku pun ikut kak kemarin. Aku pun balik. cabai atrasi enggak usah. Memang kalau Cabai diganggu kalau kita mau saja makan, kontan jangan lah gitu. Boleh tes lah. Coba. Maka kita pun harus ke sana kita ngingati. Maka kemarin ada tamu dari luar yang ditahan Pak Sah tuh kan. Mau sendiri di sana karena tidak ada pemandu, takut dia sembarangan kan. Jadi siapa yang mau tanggung jawab gitu Pak. betul. Maka kemarin disuruh beliau pulang. Dari mana ya Pak gitu? Dari mana gitu? Oke. Mungkin itulah ketika kita nanti ke masuk hutan adat harus hati-hati karena di sana banyak makhluk, etika-etikanya harus dijaga. Obrolan kita lagi asik, lagi seru, cuman permasalahannya waktu ini udah mulai gelap. Kamera kita sudah mulai nggak kelihatan ini wajah-wajah kita dan perlu di sini belum ada penerangan, belum ada listrik ya. Ah, mungkin ini bisa ngomong lah ke pihak terkait. Adakan listrik di sini biar kami podcast bisa sampai malam gitu. Jadi mungkin obrolan kita sampai di sini dulu karena sebenarnya pengen ngobrol lebih jauh lagi cuman Ya, karena karena itu kan bawa di Hasau tuh. Nah. Nah, cerita di luar Hasau kan banyak juga kali. Ya, hanya Masuk di kampung-kampung kan. mungkin nantilah kita bikin episode 2 tempat-tempat sakral dengan waktu yang lebih panjang gitu. Mungkin terima kasih nih semuanya Bang Udin, Bang Saf, Bang Anu, dan terima kasih juga ini udah ikut-ikut berbuat lagi dan teman-teman dari hutan
Dan terima kasih juga buat para sahabat Namen Inspirasi sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa dukung kami dengan like, share, dan subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Namen Inspirasi. Waalaikumsalam.